Yo guys, masih bersama Doyok Disokin yang akan membahas sebuah film berjudul The Bank Job, dimana film The Bank Job ini ditokoh utamai oleh Jason Statham. Sebelum lanjut, siapin dulu kopi sama udut biar makin asik nontonnya. Nah, kalau udah, yuklah kita masuk ke alur ceritanya. Kala itu memperlihatkan pria botak bernama Terry, seorang pemilik bengkel beserta dua pegawainya yang akan menikah bernama Eddie dan Ingrid. Di posisi merosotnya perekonomian keluarga Terry dalam menafkahi anak dan istrinya, datanglah dua orang penagih hutang menghampiri. Dikarenakan Terry belum memiliki uang saat itu, digetoklah salah satu mobil Terry oleh si penagih hutang. Kemudian datanglah wanita bernama Martin, di mana Martin adalah teman lama Terry yang mengajaknya bertemu di sebuah bar untuk sebuah tawaran bisnis. Disambung perginya dua orang si penagih hutang tadi. Bertemu di bar, Terry yang masa lalunya adalah seorang kriminal diajak merampok oleh Martin di sebuah bank bernama Lloyd Bank. Martin pun menjelaskan bahwa dalam waktu 1 minggu alarm Lloyd Bank akan dinonaktifkan karena akan diganti dengan alarm yang baru. Dan setelah diganti akan aktif kembali. Di mana Martin mengetahui hal itu dari pacarnya, seorang pengusaha yang ahli dalam sistem keamanan. Lalu tanpa pikir panjang karena ekonomi keluarga Terry merosot, Terry pun setuju dengan tawaran itu dan akan mengajak beberapa temannya dalam aksi perampokan yang akan mereka lakukan nanti. Faktanya, ketika di waktu lalu Martin tertangkap kedapatan membawa narkoba di sebuah bandara, tim pacar Martin yang seorang agen pemerintahan pun siap menolongnya apabila Martin membantunya. Yaitu Martin harus membantunya dalam misi rahasia agen pemerintahan Inggris untuk mendapatkan foto-foto skandal putri kerajaan Inggris di Lloyd Bank. Perlu dijelaskan guys, bahwa di waktu lalu ketika putri Inggris berlibur di pantai lalu melakukan hal skandal dengan dua orang pria kulit hitam, tanpa putri Raja Inggris sadari ia telah dijebak. Yang mana kejadian itu difoto oleh anak buah Michael, si bandar narkoba. Dan foto itu dijadikan tameng olehnya. Apabila dia terkena tuntutan hukum, Michael mengancam akan menyebarluaskan foto-foto itu ke publik, yang membuat Michael lancar melakukan bisnis haramnya dan seolah kebal hukum karena ancamannya itu. Nah, tugas Martin adalah mengambil foto-foto putri kerajaan Inggris itu tanpa diketahui aparat atau dalam senyap. Walau itu tindakan kriminal, tetapi itulah syaratnya agar Martin selamat dari pidana narkoba, agar pihak pemerintah di sana tak khawatir soal citra putri kerajaan Inggris. Yang dapat disimpulkan adalah syarat Martin agar dibantu tim pacarnya, Martin harus mengambil foto-foto yang tim butuhkan di brankas Lloyd Bank karena Michael menyimpannya di sana. Dan terpaksa karena kejadian yang ia alami, Martin berdalih sama-sama mencari keuntungan dengan Terry, walau ia harus membohongi teman lamanya itu. I guess I got time. Di sisi lain juga ada anak buah tim seorang wanita bernama Gail yang menyusup dalam lingkar kehidupan Michael, si bandar narkoba. Dengan cara si Gail pacaran sama si Jamal, kerabat Michael, dimana Jamal ini adalah seorang penulis buku. Lanjut di sebuah bar yang banyak sekali wanita PSK di sana, Terry bertemu dua temannya yang bernama Kevin dan Dave untuk mengajaknya merampok di sebuah bank. Tak lama datanglah polisi kotor bernama Gerald dan rekannya memasuki bar tersebut lalu menuju ke ruang pemilik bar prostitusi itu yang bernama Vogel. Kemudian tak lama polisi kotor itu pergi, Vogel pun mencatat pengeluaran untuk pembukuan bisnis prostitusinya atas permintaan jatah para polisi kotor kepadanya. Di sisi lain juga ada teman Vogel yang bernama Sonia, yang mana Sonia pun menjalankan bisnis prostitusi sama seperti Vogel. Pelanggannya pun mencakup bangsawan Inggris pula, dan bangsawan itu bernama Drysdale. Ketika Drysdale akan beradu dengan wanita PSK milik Sonia, tanpa Drysdale sadari, dari balik cermin ia difoto oleh anak buah yang diperintah Sonia, yang mana trik itu mirip-mirip seperti pertahanan yang Michael gunakan dalam kelancaran bisnisnya bila tersandung hukum. Gokilnya, Sonia dan Vogel pun menyimpan foto itu di Lloyd Bank, sama seperti Michael. Lanjut di acara pernikahan Eddie dan Ingrid selaku pegawai Terry. Di sana pun Terry memperkenalkan Kevin dan Dave kepada Martin dalam aksi perampokan yang akan mereka lakukan. Tak lama usai itu, Terry pun berkumpul dengan anak dan istrinya yang hadir di sana. Esok harinya Terry mengikuti Martin masuk ke dalam brankas bank bergaya memeriksa barang yang disimpan Martin.
Padahal Terry sengaja diajak masuk karena untuk menggambar setiap sisi keadaan brankas bank di sana. Di depan bank juga ada Kevin dan Dave sedang berfoto, di mana mereka berdalih seperti itu jelas untuk memotret kondisi luar bank untuk sesuatu yang akan mereka rencanakan setelahnya. Tak diduga Vogel pun bertemu Dave, di mana Dave ini dulunya sempat menjadi figuran film dewasa yang diproduksi oleh Vogel. Berkumpullah mereka berempat, dan hasil diskusi mereka akan menyewa sebuah toko sederetan dengan Lloyd Bank yang di tengah-tengahnya terdapat toko ayam goreng, yang mana mereka akan menggali terowongan di bawah toko yang disewa, tembus melalui bawah toko ayam goreng dan berakhir di bawah brankas bank lalu menjebolnya. Dirasa anggotanya kurang, Terry pun mengajak temannya lagi yang bernama Bambas dan Guy. Di sisi lain, karena nunggaknya utang si Terry, penagih utang tempo hari pun kembali ke bengkel lalu membawa mobilnya. Kemudian memperlihatkan Terry dan sang istri bernama Wendy di sebuah bar, di mana Terry beralasan bahwa dalam minggu-minggu ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya, lalu menyuruh istri dan anaknya tinggal sementara di rumah bibi si istri. Rentetan alasan maut pun Terry beri, dan sang istri pun menyetujui permintaannya. Singkat waktu berhadaplah Michael kepada Vogel. Di sana Michael meminta persenan keuntungan pada Vogel, yang mana beberapa wanita yang menjadi PSK di bar milik Vogel adalah anak buah dari Michael itu sendiri. Lalu Sin pun memperlihatkan Terry dan kawan-kawan merencanakan aksi perampokan yang akan mereka lakukan secara detail dan spesifik. Waktu berjalan, Jamal pun launching buku yang dibuatnya. Selain Gel pacarnya, di sana juga ada ayah Gel, yang mana Gel saat itu berucap pada ayahnya bahwa ia akan berlibur bersama Jamal ke suatu tempat. Singkat cerita, Terry dan kawan-kawan pun memulai aksi mereka, di mana Guy berkedok sebagai pemilik toko. Lalu Guy membukakan pintu belakang agar kawan-kawannya yang turun dari mobil van warna biru lekas masuk. Dan tanpa banyak cincong, mereka pun mulai menggali terowongannya, coy. Tanpa Terry dan yang lain tahu, di luar toko ada anak buah tim memperhatikan mereka, di mana tim dan anak buahnya sudah berkoordinasi dengan Martin, dan pasti hal itu hanya diketahui oleh Martin. Tak lama datanglah polisi yang membuat mereka semua panik, yang mana polisi itu datang karena mendapat laporan dari toko ayam goreng sebelah. Beruntungnya polisi itu pun tak begitu curiga dan lekas pergi. Karena hal itu, Martin mengusulkan untuk mengajak satu orang lagi dan ditempatkan di atap gedung untuk mengintai lingkungan sekitar menggunakan walkie-talkie. Lalu datang seorang lagi yang bikin Terry dan kawan-kawan panik lagi, coy. Dan ternyata itu adalah Kang Ayam Goreng yang mengantar pesanan Dave karena ia lapar. Singkat cerita, diajaklah Eddie oleh Terry untuk mengintai pergerakan di luar toko mereka dekat Lloyd Bank dari atap gedung menggunakan walkie-talkie. Tiba malam hari, tim menghampiri anak buahnya untuk pindah posisi ke pintu keluar parkir. Dengan maksud ketika Martin dan lainnya berhasil merampok, langsunglah menghadang mobil van biru mereka, lekas mengambil foto Putri Raja, dan selesailah misi mereka mengamankan sesuatu yang dijadikan tameng oleh Michael. Singkat cerita, beralasanlah Martin kepada yang lainnya ingin ke warkop terdekat. Di sana ia bertemu tim menginformasikan kegiatannya. Tak diduga Terry pun datang. Terry yang tak tahu kejadian sebenarnya di balik hal yang ia lakukan pun sempat curiga dengan Martin yang berbicara kepada tim. Sontak Martin kaget akan hal itu karena hampir ketahuan. Namun Martin beralasan pada Terry bahwa orang tadi cuma SKSD, dan Terry pun mengiyakannya. Lanjut ketika Terry dan Eddie berkabar melalui walkie-talkie-nya tentang perampokan mereka. Tak disangka obrolan mereka nyangkut ke sebuah radio seorang operator yang membuatnya menelpon polisi. Lalu Terry dan kawan-kawan memutuskan istirahat. Operator menyebut para perampok berada 10 mil jauhnya. Kepala polisi heran karena di sana banyak sekali bank, lalu menyuruh anak buahnya beserta operator radio melaporkan bila ada perkembangan. Kemudian demi mendapat barang yang dipinta oleh tim, diam-diam Martin masuk ke dalam brankas menuju nomor 118 di saat yang lain tertidur. Tiba-tiba datanglah Terry membuntuti dengan makin tebal kecurigaan terhadap Martin. Martin beralasan ingin melihat-lihat. Dan di momen itu mereka pun melakukan hubungan badan. Aduh, sempet-sempetnya anjir, goblok.
Lanjut pada polisi yang mulai menyisir daerah yang banyak sekali bank di sana, berharap menemukan titik bank yang dirampok karena si perampok tak menyebutkan di mana posisi mereka dalam walkie-talkie yang tersangkut di radio si operator. Di sisi lain, Terry dan kawan-kawan mulai membabat harta benda yang ada di bank tersebut. Diam-diam Terry memperhatikan Martin yang sangat fokus pada berangkas bank nomor 118. Ketika terbuka, langsung diambil Terry yang kaget bahwa isinya adalah foto Putri Margaret, bangsawan kerajaan Inggris sedang skandal. Tak cukup mobil polisi, polisi pun memancing obrolan mereka dengan ambulan. Bila tiba di depan bank tertentu, otomatis pengintai akan mengabarkan kawan perampok di dalam bank. Bila berhasil, sopir ambulan mengabarkan polisi dan polisi siap menyergap bank tersebut. Singkat cerita, Eddie mengabarkan Terry bahwa ada polisi yang datang, disanding polisi yang mengabarkan atasannya bahwa ia berhasil mendapat percakapan si perampok, tapi tak tahu lokasinya karena itu dari radio. Pemilik bank dengan polisi masuk, melihat depan berangkas aman yang hanya bisa dibuka esok hari setelah diperbaiki. Terry dan kawan-kawan sempat panik. Lalu Eddie mengabarkan yang lain bahwa polisi sudah pergi sambil menaruh walkie-talkie-nya di pinggir gedung. Tak lama saat Terry bergegas pergi dan mengabarkan Eddie, ambulan datang, walkie-talkie Eddie jatuh. Beruntungnya hal itu membuat obrolan mereka terputus. Karena tak mendapat percakapan, kepala polisi pun menyuruh ambulan lanjut lagi. Lalu anak buah tim memberhentikan mobil van biru, berharap Martin yang lain di sana untuk mengambil foto putri kerajaan. Tapi yang didapat ternyata orang lain. Nampaknya karena curiga terhadap Martin, Terry menukar mobilnya dan menuju ke sebuah tempat. Agen tim memberi laporan pada atasannya bahwa anak buahnya gagal menemukan Martin dan foto putri raja. Sempat dikira pengkhianat negara, namun tim bersikeras bahwa Martin akan menghubunginya bila situasi kembali mendukung. Di sisi lain, Terry dan kawan-kawan membagi hasil rampokannya. Sebelum pergi, Bambas berharap bisa reunian 20 tahun lagi. Lalu ia pergi lebih dulu bersama Guy dengan hasil rampokannya. Kini sisa mereka berempat di gudang itu. Dengan kecurigaan meluap, Terry yang mengambil foto putri raja dari Martin pun meminta agar Martin menjelaskan foto putri raja Inggris yang sangat ia fokuskan dalam momen membabat harta benda di brankas bank. Dijelaskanlah oleh Martin bahwa waktu lalu ia tertangkap membawa narkoba di bandara. Pacar Martin yang bekerja di pemerintahan pun dipintai tolong olehnya. Sebagai imbalan agar tak dipidana, Martin harus mencuri dan mengambil foto putri raja yang disimpan Michael si bandar narkoba di Lloyd Bank. Mendengar itu, Terry kecewa karena sudah dibohongi disambung rekan lainnya. Hingga Dave pun bersikeras ingin pergi membawa hasil rampokannya saat itu juga. Kemudian Terry membeli koran, yang lain membacanya bahwa di koran polisi belum mengetahui di manakah lokasi bank yang dirampok. Polisi mengira sekitar 300.000 pound yang diraup. Nyatanya hampir 3 juta pound yang dirampok oleh Terry dan kawan-kawan. Saat bank sudah buka, kagetnya pihak bank bahwa banknya lah yang dirampok hingga para polisi tiba. Kemudian Martin mengajak tim bertemu dengan Terry di stasiun untuk memberi apa yang dibutuhkannya, di mana sisa hasil rampokannya akan Terry dan kawan-kawan pegang sesuai perjanjian. Balik ke bank, Sonia yang mendapat kabar berita langsung ke bank berharap memeriksa barangnya, namun dihadang oleh para polisi. Gerald, si polisi kotor, juga hadir di tempat. Tak lama teman tim agen pemerintahan menyuruh para polisi pergi dan menggantikan kasus itu berdalih jadi masalah negara, untuk menghadang tersebarnya berita lebih luas. Lalu Gerald menemui Vogel melaporkan kejadian di Lloyd Bank. Mendengar itu, Vogel berterus terang bahwa ia menyimpan buku keluar masuknya uang dalam bisnisnya di bank tersebut, termasuk nama-nama polisi kotor yang meminta jatah padanya demi pembukuan yang balance. Yang membuat si Gerald itu panik kalau saja perampok ditangkap beserta barang bukti, lalu menemukan buku Vogel serta nama ia di dalamnya, kemungkinan itu akan diketahui oleh rekan polisinya yang jujur dan menjadi malapetaka baginya. Lalu Michael pun ditelepon oleh Vogel bahwa Lloyd Bank tempat dirinya menyimpan barang dirampok. Resah karena deretan nomor brankas yang ada barangnya dibobol, Gale pun mulai dicurigai oleh Michael. Lanjut di stasiun, Terry pun menemui tim sesuai jadwal perjanjian. Bukannya memberi foto putri raja sesuai kesepakatan, Terry malah memberi foto bangsawan bernama Drysdale yang mana foto itu menjadi tameng bisnisnya Sonia. Terry yang merubah rencana meminta pada tim untuk membuatkan paspor luar negeri dan dokumen resmi agar tak di-TO untuk dirinya juga seluruh kawan-kawannya.
dan membuat jadwal pertemuan baru di tempat tertentu dengan membawa apa yang Terry ingin, lalu Terry akan memberikan apa yang tim butuhkan. Di bar miliknya, Vogel pun berkata pada Geralt dan rekan polisi kotornya bahwa ia mencurigai Dave yang pernah menjadi figuran film dewasa yang ia produksi. Karena sebelum Lloyd Bank dirampok, Vogel sempat bertemu dengannya tepat di depan bank tersebut. Yang mana karena hal itu, Dave yang dicurigai pun disandra. Dengan halus Vogel menginterogasi Dave namun tak dapat apa-apa, akhirnya Dave disiksa. Yang membuat ia menyebut semua nama rekan yang merampok bersamanya. Atas pengakuannya, Eddie yang bukan tim inti pun terseret. Dan Ingrid yang kini sudah jadi istrinya diberi nomor telepon oleh Geralt polisi kotor agar Terry menghubunginya. Lalu anak Terry mendengar percakapan ayahnya di walkie-talkie yang disebarluaskan polisi, semoga masyarakat bisa membantu. Si anak pun memberitahu ibunya dan betapa kagetnya Wendy bahwa itu benar suara suaminya. Tak lama Terry menelpon. Wendy berbalas cemas karena perilaku Terry dan Terry pun menyuruh Wendy tenang, lalu tetap menjaga anak mereka. Lanjut pada Ingrid yang ditelepon Terry. Ingrid memberitahu bahwa seseorang menculik Dave dan Eddie, lalu Terry diberi nomor olehnya. Di sisi lain Vogel pun menelpon Michael bahwa para perampok mendapatkan ide itu dari Martin atas penjelasan Dave dan Eddie. Semua itu karena ulah Michael yang menjadikan foto putri raja sebagai tameng bisnisnya. Hingga semua terkena dampaknya. Michael dengan kesal menutup telepon. Kemudian ia mendapati Gale yang seolah mencari barang di ruangnya, yang membuat kecurigaan Michael pun kian menebal. Di sisi lain Sonia mengatakan semuanya pada Drysdale tentang foto-foto para pelanggan yang dipotretnya, termasuk Drysdale itu sendiri, yang membuat ia kecewa pada Sonia. Tukang ayam yang pernah bertemu Guy pun memberikan informasi pada kepala polisi. Tekanan kian beringas, Vogel pun meminta buku pembukuan bisnisnya berpita merah agar dicarikan oleh Terry. Terry sempat mengelak. Lalu Dave dibunuh hingga sisa Eddie yang disandra. Dan akhirnya Terry mencari buku pita merah berisi nama polisi kotor yang kemudian Terry temukan. Hal memilukan terjadi yang membuat Bambas dibunuh, Guy pun ditikam. Usai mendapat buku Vogel, Terry pun menelponnya. Sempat diancam Vogel Eddie akan dibunuh, lalu Terry mengancam balik bahwa ia akan menyerahkan bukunya yang berisi semua nama polisi kotor itu ke pihak berwajib yang jelas aparat jujur. Vogel pun resah tak ingin itu terjadi dan akan mengikuti aturan Terry dengan membawa Eddie dalam keadaan sehat di stasiun tempat mereka akan bertemu. Sekaligus Terry dengan sedikit tipuan akan memberikan buku yang ia miliki. Singkat cerita, Terry menemui anaknya, memberikan bagian hasil rampoknya pada sang istri. Lalu kecurigaan Wendy pun memuncak saat koran menyebutkan ada seorang wanita pula dalam aksi perampokannya, di mana wanita itu adalah Martin yang hadir saat pernikahan Eddie dan Ingrid. Yang saat itu tatapan Martin dan Terry sangat berbeda, hingga hubungan badan Terry bersama Martin di brankas bank pun terungkap, yang membuat Wendy marah. Namun Terry meminta maaf, berusaha memperbaiki hal yang terjadi demi anak dan istrinya. Lalu Terry menemui tim di stasiun, memberikan fotonya dan kawan-kawan agar dibuatkan dokumen sesuai permintaannya, dan menyuruh tim bertemu di waktu kemudian di suatu tempat yang sama seperti saat Terry mengajak Vogel bertemu. Di sisi lain, Michael yang sudah mengetahui bahwa Gale adalah mata-mata pemerintahan pun dibunuhnya tepat di liang kubur yang sudah ia persiapkan untuk Gale. Rencana semakin rumit. Kevin pun memberi suatu kertas dari buku yang berisi nama polisi kotor pada kepala polisi yang jujur dan mengajaknya datang di sebuah stasiun dengan sengaja agar polisi jujur itu tahu siapa pemilik kertas berisikan nama polisi kotor yang kini kepala polisi pegang. Tiba waktu pertemuan, Terry pun menunggu di samping toko koran, disambung Martin menemui tim. Di luar stasiun, Vogel bersama polisi kotor membawa Eddie sesuai permintaan Terry. Melihat ada yang janggal, mereka pun balik arah membawa Eddie lagi. Terry yang usai mendapat dokumen kebal hukumnya dari atasan tim setelah memberikan foto-foto skandal Putri Raja, ia mengejar Eddie yang disandra. Kepala polisi yang jujur datang atas giringan Kevin yang kini ditahan dalam mobil. Terry dan Eddie pun sama. Vogel beserta polisi kotor pun ditahan semua, hingga tim memberitahu pada polisi yang jujur itu bahwa si perampok sangat membantu agen pemerintahan, yang membuat Terry, Kevin, dan Eddie pun dibebaskan. Karena semuanya terungkap, Michael pun ditahan atas kelakuannya. Terry, Eddie, dan Ingrid mengenang kepergian Dave.
Dan Martin pun menjelaskan pada Wendy, istri Terry, bahwa ia sempat mengajak Terry pergi bersamanya. Namun Terry menolak dan lebih memilih Wendy beserta anak-anaknya. Hingga hubungan Terry dan istri membaik. Lalu film berakhir dengan Terry dan kawan-kawan yang hidup dalam kekayaan, kecuali Dave yang sudah tiada.